Ayuna duduk di tepi ranjang di kamar tidurnya. Sepi sekali. Terasa rumah sebesar itu bagi dirinya yang seorang diri saat itu. Biasanya jam segitu Malik sudah pulang, atau kalau ia di luar kota, ia akan mengabari Ayuna. Tapi kali ini tidak ada kabar apapun dari suaminya itu. Ayuna resah, tak pernah ia gelisah seperti sekarang ini. Sudah sangat sering Malik pergi keluar kota mengurus usahanya. Ayuna sudah terbiasa. Bahkan setahun belakangan ini, kepergian Malik justru jadi hiburan sendiri bagi Ayuna, karena ia bisa mengajak Damar datang untuk berkencan dengannya. Ditariknya nafas panjang, ia bersandar di kepala tempat tidur dengan diganjal bantal. Dibukanya kembali foto yang dikirim temannya sore tadi. Di foto itu terlihat Malik duduk berhadapan dengan seorang wanita berhijab. Malik menghadap kamera, sedang wanita itu membelakang sehingga tak terlihat wajahnya. Tangan Malik terulur seolah sedang menyentuh wajah wanita itu. Yang membuat Ayuna miris, terlihat senyum sumringah di wajah suaminya itu, serta tatap mata yang syahdu. Senyum seindah itu tak pernah diberikan Malik untuknya. Foto itu dikirim oleh seorang temannya sekolahnya dulu, yang sekarang tinggal di Bandung. Temannya juga sedang makan di restoran tersebut. Saat Ayuna menikah dulu, ia hadir di pernikahan Ayuna, sehingga ia mengenal wajah Malik. Bahkan ia dan beberapa temannya sempat berfoto bareng di pelaminan, dan foto itu tersimpan di galeri ponselnya. Ayuna tidak cemburu, tapi ia takut kalau Malik berpaling pada perempuan lain lalu meninggalkan dirinya. Artinya, Ayuna akan kembali ke kehidupannya semula yang serba kekurangan. Memang betul Ayuna sudah bekerja, tapi dengan jabatan di level paling bawah di struktur organisasi bank tersebut, yang tentu saja penghasilannya pun tidak seberapa. Sejak menikah dengan Malik, kehidupannya terangkat 180 derajat. Bahkan orang tua dan saudara-saudaranya di kampung ikut menikmati limpahan harta dari Malik. Tapi sayang, hatinya tidak untuk suaminya itu. Hatinya tersangkut pada atasannya di kantor yang jelas-jelas suami orang. Setahun belakangan ini, Ayuna merasa hidupnya sempurna sekali. Ia mendapat kelimang harta dari Malik suaminya, dan mendapat limpahan cinta dari kekasihnya, Damareska. Ayuna ingin selalu begitu. Biarlah ia berpura-pura bahagia hidup dengan Malik. Biarlah ia berpura-pura ikhlas meladeni suaminya itu, asal ia berlimpah harta. Toh kebahagiaan bisa ia regu hampir tiap hari bersama Damar, kekasihnya. Selama ini, hubungannya dengan Damar berjalan mulus, tanpa diketahui oleh suaminya. Bahkan ketika mereka sudah kepergok oleh Raisa, istri Damar, Malik tetap belum tahu suaminya itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Sedangkan Raisa dalam persepsi Ayuna, istri Damar hanyalah seorang ibu rumah tangga yang sederhana dan lugu. Karena kesederhanaannya itulah membuat Damar berpaling pada Ayuna yang muda, cantik, dan wanita karir. Dan karena lugu itu, sehingga gampang digelabui. Buktinya, setahun ia menjalin hubungan dengan Damar, istrinya itu tak pernah tahu dan tetap melayani suaminya dengan penuh pengabdian. Atau mungkin wanita itu sangat mencintai Damar dan takut dicerai oleh Damar, sehingga ia tidak banyak tingkah walau sudah tahu suaminya berselingkuh. Istri Damar pastilah takut bercerai dengan Damar yang ganteng dan pegawai sebuah bank ternama. Bisa melarat ia kalau berpisah dengan Damar.
Itulah yang ada dalam pikiran Ayuna. Waktu ia memergoki Ayuna dan Damar dulu itu, Raisa hanya bisa menangis. Sepertinya ia memang takut menjadi janda sehingga pasrah saat perbuatan suaminya. Dan waktu Ayuna kepergok untuk kedua kalinya, Raisa memang menyeret dirinya keluar rumah, tapi itu karena perintah adik lelakinya yang galak. Tapi foto yang dikirim temannya sore tadi itu membuat hatinya gundah dan ketakutan. Siapakah wanita itu yang mampu membuat suami Ayuna senyum sumringah dan menatap penuh cinta? Tiba-tiba Ayuna tersenyum. Foto ini bisa jadi alat. Tunggulah Bang Malik, kamu harus membayarnya. Hampir jam 9 malam, Malik sampai di rumahnya di Bekasi. Sekitar jam 5-an sore tadi, ia sudah sampai di rumah Raisa. Usai mengantar Raisa, ia menemui rekannya di sebuah restoran. Ayuna membukakan pintu untuknya dengan wajah ditekuk, namun tetap mengambil tangan Malik dan menciumnya seperti biasanya. Malik menatap dengan kening berkerut. Tak pernah selama ini ia melihat wajah istrinya itu cemberut begitu. "Sudah makan Bang?" tanya Ayuna. "Sudah tadi," jawab Malik singkat. Ia segera masuk ke ruang kerjanya, mandi dan sholat isya setelahnya. Ketika Malik selesai sholat, dilihatnya Ayuna duduk di kursi kerjanya. Ada apa gerangan? Jarang sekali Ayuna masuk ke ruang kerja Malik. Ia masuk ke ruang itu hanya kalau dipanggil Malik untuk membantu sesuatu. "Ada apa Yuna?" Malik bertanya sambil merapikan sajadahnya. "Abang dari mana? Kok nggak mengabari kalau mau menginap?" Malik semakin heran. Tumben Ayuna peduli. Atau mungkin ia kesal karena Malik tidak mengabarinya. Sebab kalau Malik mengabari bahwa ia akan menginap di Bandung, tentulah Ayuna akan minta Damar menemaninya malam itu. "Aku dari Bandung, kemarin sih gak niat menginap, tapi ternyata ada keperluan, jadi harus menginap." "Sama siapa abang ke Bandung?" Ayuna menata hatinya agar berani. Selama ini ia tidak pernah banyak tanya. Mereka tak pernah berdebat, tak pernah bertengkar. Tapi kali ini ia harus memberanikan dirinya. Ini kesempatannya untuk menekan suaminya. Kalau Malik sudah merasa bersalah, tentu ia akan melunak pada Ayuna dan akan mengabulkan apa saja permintaan istrinya itu. Itulah tujuan Ayuna menabung aset. "Maksud kamu apa?" Malik heran. Apa Ayuna tahu bahwa ia ke Bandung bersama Raisa? Ayuna memperlihatkan foto yang ada di ponselnya. Di foto itu terlihat Malik berdua dengan Raisa saat makan siang di Bandung kemarin. Sebetulnya ia tidak berdua dengan Raisa. Ada Bi Imas dan Saka juga. Mungkin foto itu diambil saat Bi Imas mengantar Saka ke toilet. Tapi baguslah, ia ingin bermain-main sejenak dengan istri yang tidak setia itu. "Abang mulai tidak setia," teriak Ayuna dengan mata berkaca-kaca. Hampir meledak tawa Malik mendengarnya. "Yang tidak setia siapa, Dodol?" "Nah, aku ini pebisnis. Rekan bisnisku banyak. Ada lelaki, ada juga wanita. Ada saatnya kami bertemu ramai-ramai. Tapi ada saatnya aku bertemu 4 mata saja membahas pekerjaan." "Tapi gak perlu membelai pipinya juga kan?" teriak Ayuna lagi. Malik diam sejenak. Istrinya bersikap seperti ini betul-betul karena cemburu, yang artinya dia cinta pada Malik, atau mencari celah untuk menjatuhkan Malik dengan menuduh Malik berselingkuh
sehingga perselingkuhannya dengan Damar tertutupi. Malik tahu bahwa istrinya itu pintar berbohong. Itu sudah dibuktikannya berkali-kali. Diperhatikannya sekali lagi foto tersebut. Terlihat tangannya terulur, seolah sedang membelai pipi Raisa. Padahal bukan begitu. Malik belum berani menyentuh Raisa, sebab ia menghormati wanita itu, dan Raisa juga bukan wanita murahan. Ia sangat pandai menjaga harga dirinya. Mungkin itu hanya gerakan tangan biasa saat mengobrol, namun karena diambil dari sudut tertentu sehingga terlihat seolah sedang membelai pipi Raisa. "Kamu cemburu?" tanya Malik. "Aku istrimu, Bang. Wajar dong kalau aku bertanya kalau ada hal seperti ini." Foto itu diambil oleh seseorang di restoran, area publik, saat aku makan siang di Bandung, di mana pengunjung sangat ramai. Tidak mungkin bisa melakukan hal-hal terlarang di tempat seperti itu. Itu bukan di kamar hotel yang tertutup, bukan di kamar tidur saat rumah sepi, jadi tidak ada yang perlu dicurigai, tegas jawaban Malik. Mendengar ujung kalimat Malik, Ayuna merasa tersindir. Ya, memang dirinya sering ke hotel dengan Damar, dan ia juga sering berduaan di rumah ini saat Malik tidak ada. Tapi Malik kan tidak pernah tahu. Kalau ia tahu hubungan Ayuna dan Damar, pastilah Ayuna sudah dibantainya. Sedangkan saat ini Ayuna memegang foto Malik sedang berduaan dengan perempuan lain. Bukti nyata. Wajar dong kalau Ayuna marah, dan wajib dong Malik membujuk Ayuna dengan memberinya sesuatu yang berharga. Ayuna tersenyum samar. Tapi hal-hal seperti ini kan bisa saja berlanjut ke tempat yang lebih tertutup, Bang. Aku tidak suka melihatnya. Abang harus menjaga perasaanku. Ayuna mengeluarkan jurus menangisnya. Malik tersenyum licik. "Yuk kita bermain, istriku sayang." "Sudah Yuna, aku berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Maaf kalau aku sudah melukai perasaanmu." Malik duduk di samping istrinya itu. Ayuna menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Terlihat manja sekali. Malik tersenyum miris. "Pintar sekali sandiwaramu, Yuna." Lama mereka berdiam dengan posisi seperti itu. "Bang," ujar Yuna setelah mereka saling membisu. "Ya, sudah dapat rukonya, Bang." Ternyata ini kelanjutannya," batin Malik. "Sudah, hari Senin sudah bisa kita lihat. Kamu bisa meluangkan waktu saat jam makan siang. Nanti aku share lokasinya. Kita bertemu di sana saja. Sebab sebelumnya aku ada presentasi di Jakarta. Nanti dari Jakarta aku langsung ke lokasi." "Terima kasih, Bang. Abang baik sekali. Tapi jangan diulang lagi berduaan dengan wanita lain ya, Bang." Ayuna puas sekali setelah melihat ruko yang dijanjikan Malik. Sebuah ruko berlantai 2 yang cukup luas. Terletak di jalan yang ramai. Kalau membuka usaha di situ sepertinya bakal menguntungkan. Di lantai bawah terdapat 2 etalase besar yang bisa dimanfaatkan untuk buka usaha nanti. Sedang di lantai atas ada 2 ruangan. Ruangan pertama cukup luas, hanya ada 1 meja tulis dan 1 kursi. Sedang ruang lain sepertinya bisa difungsikan untuk kamar tidur. Ada kamar mandi di dalamnya. Kalaupun Ayuna belum memakainya sendiri, ia bisa mengontrakkan toko itu pada orang lain. "Surat-suratnya di mana, Bang?" "Oh ya, masih di notaris, masih dalam pengurusan."
Atas namaku kan, Bang? Oh, tentu. Terima kasih ya, Bang. Ayuna merangkul pinggang suaminya dan melayangkan ciuman di pipi Malik. Sambil senyum kecut, Malik mengusap bekasnya. Bersambung.